Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. The first, let me introduce myself. My name is Legita Mirantika Piani. My number students is 2052000040, and I'm from class TBI 5B. Okay, in this section or in this meeting, I will explain about narrative text. Okay, students, now we will study about narrative text. Nah, sebelumnya pasti sudah ada yang gak asing lagi ya denger narrative text ini apa sih? Oke, sekarang Miss akan menjelaskan lebih rinci narrative text ini apa dan kegunaannya dan contohnya dan lain-lain. Okay, the first is what is narrative text. Nah, jadi di sini Miss akan menjelaskan apa sih narrative text itu. So, narrative text is a type of text that tells a series or events with a chronological system or are interconnected. Jadi, narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis. Nah, jadi narrative text di sini itu teks atau cerita yang tidak nyata. Nah, seperti dongeng. Kalian kan sudah pasti tahu ya, dongeng seperti Cinderella, Danau Toba, or anything. Nah, itu tuh teks yang tidak nyata atau hanya karangan fiksi gitulah. The next is purpose of narrative text. Nah, jadi di sini Miss mau menjelaskan apa sih tujuan dari narrative text itu. Okay, you can see the social function of narrative text is to entertain the audience or readers. Nah, jadi fungsi dari naratif teks adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. Nah, maka dari itu, jenis teks yang satu ini atau naratif teks cocok untuk anak kecil maupun remaja dan dewasa. Jadi kan seperti yang Miss jelaskan sebelumnya ya, naratif teks itu adalah teks imajinatif atau teks hayalan atau dongeng lah yang dibuat suatu penulis. Nah, itu tujuannya untuk menghibur. Selain untuk menghibur pembacanya, teks naratif ini juga bisa untuk menambah pengetahuan siswa atau melatih bacaan siswa atau melatih berbicara siswa lah dengan membaca teks tersebut. The third is generic structure of narrative text. Nah, di sini Miss akan menjelaskan struktur teks naratif. Di suatu teks atau cerita itu kan pasti ada strukturnya ya, ada susunannya gitu. Nah, number one is orientation. Orientation itu pengenalan. Nah, Miss kan tadi sudah menjelaskan ya, dari teks naratif itu contohnya seperti dongeng. Nah, di suatu dongeng itu kan ada tokoh atau pelaku atau pemainnya gitu. Jadi, di orientation ini akan menjelaskan tentang pemain-pemainnya, siapa tokohnya, bagaimana wataknya, di mana dia melakukan atau di mana tempat dari cerita tersebut. Nah, di situ akan dijelaskan di orientation. Okay, the next is complication. Nah, bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Nah, di complication ini juga terbagi atas 5 bagian ya. Number one is problem. Problem itu adalah paragraf atau kalimat yang mulai menjurus pada masalah dari suatu cerita. Nah, jadi di complication ini akan terjadi suatu masalah gitu, ceritanya akan ada problem dan di sana tuh akan diceritakan gitu masalah apa sih yang terjadi pada tokoh ini gitu. Nah, dan number two is conflict. Nah, konflik ini
seperti bagian-bagian dari masalah juga gitu. Setelah ada masalah kan pasti ada konfliknya. Nah, di sini nih biasanya audiens akan dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Oke, number 3 is climax, yaitu puncak konflik yang menjadi sorotan utama. Nah, setelah kita tahu bahwa di sana ada problem dan konflik, jadi tuh akan sampai pada klimaksnya. Jadi penonton tuh akan tahu, oh, masalah-masalah yang sudah terangkum dari problem dan konflik ini tuh klimaksnya ini loh gitu, masalahnya puncaknya ini loh gitu. And next is anti klimaks. Anti klimaks itu biasa disebut juga sebagai penurunan konflik. Nah, sebelum masalah selesai kan pasti kita ada penurunan konflik ya, nggak mungkin masalah itu langsung redup langsung selesai, pasti ada suatu penurunan konflik, entah itu perbaikan, saran, atau apa yang menurunkan konflik tersebut, yang meredakan konflik dan masalah tersebut. Oke, yang terakhir adalah solution. Nah, sesuai dengan namanya yaitu solusi. Maka, paragraf dalam bagian solution atau solusi ini akan menjelaskan tentang penyelesaian dari konflik yang sudah diceritakan atau yang sudah terjadi dalam cerita tersebut. Nah, jadi solution ini adalah seperti perbaikan masalah lah. Ada solusinya dari setiap masalah tersebut sehingga masalah tersebut mereda dan hilang. After complication, there is resolution. Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan complication ya. Sekarang Miss akan menjelaskan resolution. Apa sih resolution itu di suatu teks naratif? Nah, jadi resolution adalah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan complication nih. Complication itu kan terdapat problems hingga solution. Nah, kita sudah mengetahui nih apa sih masalah-masalahnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, dari sini kita beralih ke resolution. Kita bisa mengetahui akhir dari cerita tersebut tuh bagaimana, apakah sad ending, apakah happy ending. Nah, itu tuh terdapat di dalam resolution. Nah, the last one is reorientation. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, pada umumnya tuh generic structure of narrative text itu biasanya digunakan hanya 3 struktur ya, yaitu orientation, complication, dan resolution. Reorientation ini sangat jarang orang memakainya, tetapi karena di sini Miss akan menjelaskan secara detail, jadi Miss mau kalian tuh mengetahui juga struktur-struktur yang lengkap dari naratif teks ini. So, reorientation itu berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca dari suatu teks atau cerita tersebut. Nah, jadi ini nih di reorientation ini tuh terdapat suatu pesan moral atau nasihat-nasihat, seperti kita juga bisa mengambil kesimpulan dan pembelajaran lah dari reorientation ini. Next, we move to characteristics of narrative text. Nah, jadi di sini pada pembahasan selanjutnya Miss akan menjelaskan apa sajakah ciri-ciri dari narrative text. The first is tell a story that has happened in the past. Nah, umumnya naratif teks menceritakan sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, seperti dongeng-dongeng, kan kalian pasti tahu ya, itu kan sudah terjadi di masa lalu gitu. Atau seperti cerita turun-temurun lah. Banyak yang sudah menceritakan, dan apa yang sudah ceritakan kan berarti itu sudah terjadi di masa lalu gitu. Nah, the second is the stories are popular among the general public.
Biasanya, teks naratif adalah berupa cerita-cerita yang populer di kalangan masyarakat umum. Nah, jadi naratif teks ini seperti cerita-cerita yang melegenda atau yang sudah diketahui banyak kalangan gitu. Kan dongeng-dongeng itu pasti sering kita dengar ya, bukan rahasia umum lagi lah pasti untuk mendengarkan sebuah dongeng. Nah, itu termasuk dari characteristics of narrative text. The next is the story is made continuously. Naratif teks tak jarang dibagi ke dalam beberapa sequel, baik yang sederhana maupun kompleks. Artinya, ada beberapa teks naratif yang memang ceritanya dibuat secara bersambung atau berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, jadi maksudnya itu kayak ceritanya panjang gitu. Ada yang per episode. Nah, the next one is aims to entertain the reader. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, salah satu ciri paling mencolok atau paling dikenal lah dalam teks naratif adalah teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Selain itu, tujuan lainnya adalah berbagai pengalaman. Tujuan lainnya adalah berbagi pengalaman kepada pembacanya. The next explain is about various of narrative text. Nah, jadi di sini pembahasan selanjutnya yaitu misalkan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari narrative text. Sebenarnya ada sangat banyak ya. Tapi di sini Miss mau menjelaskan yang bagian yang sering kita baca atau sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita lah. The first is fairy tale. Nah, fairy tale ini adalah dongeng dengan genre cerita fantasi atau tidak nyata. Fairy tale biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh keajaiban. Contohnya seperti Snow White, Timun Mas, dan Cinderella. Nah, number 2 is folk tale. Nah, folk tale ini hampir sama dengan fairy tale ya. Tapi folktale ini lebih bersifat cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Nah, selain itu, biasanya folktale ini menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan diceritakan secara turun-menurun. Nah, contohnya yaitu cerita dari Malin Kundang. Kalian pasti sudah tahu kan apa cerita dari Malin Kundang. Nah, the next is legend. Legend adalah cerita legenda yang berasal dari perpaduan antara fairy tale dengan folk tale. Kalau kamu pernah baca, salah satu contohnya yaitu The Legend of Surabaya. Nah, jadi legenda adalah sebuah cerita rakyat yang banyak dianggap nyata oleh masyarakat karena ada kandungan heroik atau kandungan yang seperti mengisahkan sebuah tempat lah. Jadi kan masyarakat tuh bisa menilai, oh ini nih seperti kisah nyata. Nah, the next is myth. Sebenarnya jenis naratif teks yang myth ini tuh nggak beda jauh dengan folktale. Namun bedanya adalah terkadang myth ini dapat kita temukan juga di kehidupan masa kini. Biasanya masyarakat menganggap bahwa cerita mitos yang benar-benar terjadi gitu. Contohnya cerita Aji Saka. Nah, the next is romance. Nah, pasti kalian sangat tahu lah ya cerita dari romance ini, cerita romantis gitu atau love story lah. Nah, romance or love story adalah naratif teks yang berisi mengenai perjuangan cinta si tokoh utama. Nah, contohnya Romeo and Juliet. Nah, pasti kalian sangat-sangat tahu ya cerita dari Romeo and Juliet ini kan sudah sangat terkenal lah, sudah sangat lama juga cerita ini dikisahkan gitu. Nah, the next is horror stories. Nah, horror stories ini adalah cerita horor atau cerita hantu gitu. So,
Horror text adalah cerita yang berisi mengenai kisah-kisah seram seperti hantu dan makhluk-makhluk astral lainnya yang banyak digemari oleh masyarakat. Nah, oke, the last is fable. Kalau fable ini tuh cerita binatang gitu, lebih ke cerita dongeng binatang yang sering ditujukan untuk anak-anak sebagai pengantar tidur. The last, I will give an example of the narrative text. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, Miss sudah bagi-bagi ini dari orientasinya, komplikasinya, resolusinya, dan reorientationnya. So, I will read the orientation first. One day, at the forest in Borneo Island, there was a baby orangutan who lost his parents. He was so sad, and he did not know how to find his parents. He lost his parents after some humans broke the forest and his home to make an oil palm plantation. The baby orangutan was very angry and he disliked humans so much. Nah, jadi di sini cerita dari naratif teks ini yaitu tentang bayi orangutan yang hilang. Nah, di orientasi ini isinya yaitu ada bayi orangutan yang kehilangan orang tuanya. Dan di sini dia sangat marah dan nggak tahu gimana sih cara nemuin orang tuanya. Dan sekarang Miss akan menjelaskan bagian complication-nya. Dan Miss akan bacakan dulu ya isi dari complication-nya ini. He walked somewhere to find his parents even he did not know where. It was not easy for him because along his trip he found some predators that wanted to eat him. Luckily, he was safe and could run and hide at a high tree. In the night, he was lonely and he cried a long time. The cry made some birds felt pity of him. In the morning, there was a bird that told him about his parents. The bird had seen his parents after traveling from the west side of the jungle. The bird said that his parents were killed by some humans and brought them at a house. The baby orangutan was so angry hearing that story. He decided to walk to the west side to find the place where his parents were. In his mind, he thought that a human was cruel and bad. He was afraid that the human would kill his parents. After a long time walking, finally the baby orangutan came at a beautiful forest in which there was a human house with some big cake. The baby also saw a lot of orangutan lived there happily with some humans. Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan tentang komplikasi ini ya di pembahasan sebelumnya. Di komplikasi ini kan terdapat problem sampai ke solution. So, di teks ini tuh komplikasinya menjelaskan tentang bayi orangutan ini ingin menemukan orang tuanya. Dan ketika dia mencari orang tuanya, dia bertemu dengan predator yang ingin menyantapnya gitu. Tetapi beruntung dia selamat dan bisa bersembunyi di sebuah pohon. Nah, ketika malam hari datang, dia menangis dan berteriak gitu, sehingga membuat beberapa burung merasa kasihan. Nah, waktu pun berlalu. Ketika pagi hari, ada seekor burung yang bercerita kepada si bayi ini tentang orang tuanya, dan kata si burung ini dia ngelihat orang tuanya. Nah, burung itu ngasih tahu nih kalau orang tuanya itu ditangkap oleh beberapa manusia dan dibawa ke sebuah rumah. Nah, jadi dengar cerita si burung tadi, bayi orangutan itu marah
dia mutusin buat berjalan ke sisi barat untuk menemukan tempat di mana orang tuanya berada. Nah, tadi kan yang menangkap orang tuanya ini manusia, jadi dia tuh mikirnya jadi dia tuh mikirnya kalau manusia ini jahat karena udah nangkap orang tuanya. Dia takut nih orang tuanya dibunuh sama manusia ini. Nah, setelah dia berjalan menuju ke tempat orang tuanya ditangkap, bayi ini akhirnya sampai di hutan yang terdapat rumah. Nah, jadi bayi ini juga melihat banyak orang hutan yang hidup bahagia di sana bersama beberapa manusia. Nah, itu tadi Miss menjelaskan complication-nya, dan sekarang kita beralih ke resolution-nya. Okay, he walked closer to the cake and saw his parents there. The baby orangutan cried and ran quickly to his parents. They were so happy because they could finally meet again. The parents told the baby that the place was a home for orangutans that had no home after the forest was torn down. They asked the baby whether he liked to stay there. He quickly agreed. Nah, jadi resolusi di sini tuh setelah si bayi orangutannya nemuin orang tuanya nih, dia berjalanlah ke kandang dan bertemu orang tuanya di sana. Nah, bayi orangutan itu nangis dan segera menemui orang tuanya. Nah, orang tuanya ini ngasih tahu nih ke bayinya kalau tempat yang mereka tempati itu ternyata emang sebuah rumah bagi banyak orangutan. Jadi karena bayi orangutannya ini sudah salah paham, dijelaskanlah sama orang tuanya kalau misalkan itu tuh tempat yang aman bagi orangutan. Jadi mereka akan tinggal di tempat itu. Nah, the last is reorientation. The sanctuary staff later found the family in a corner and put the baby into the rescue program. It made the baby orangutan believe again that there was still humanity in a human. Nah, di bagian reorientation-nya ini adalah kayak suatu penjelasan atau pesan moral lah gitu. Nah, di sini nih berisi staf suaka atau penjaga dari orangutan itu menemukan keluarga tersebut dan memasukkan bayi orangutan itu ke dalam rumah penyelamatan orangutan tersebut. Okay, I think that's enough for the explain about narrative text. I hope you can understand with my explain about narrative text. I do apologize if I made a mistake. See you guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.